Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Firdaus Sadera. Saya dari Fakultas Desain Interior. Saya dari kelas Desain Interior 1 dengan NIM 520200028. Di sini saya akan menjelaskan tentang keris. Menurut buku Keris dalam Perspektif Keilmuan terbitan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011, sejarah keris masih dianggap kurang jelas. Dennis Lombard, sejarawan dunia, dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya, menulis bahwa pemakaian keris muncul sejak masa akhir Majapahit. Mengutip perkataan Tommy Pires, setiap orang Jawa, kaya atau miskin, harus mempunyai keris di setiap rumah, maupun sepucuk tombak dan sebuah perisai. Pakar sastra Jawa dan kebudayaan Indonesia, Zoet Mulder, menyebutkan bahwa Pulau Jawa diduga sudah mengenal keris sejak abad ke-6 atau ke-7. Sebagian bentuk awal keris dari periode itu masih bisa dikenali, namun banyak juga yang belum teridentifikasi. Meski nenek moyang Jawa umumnya beragama Hindu dan Buddha, bukti bahwa budaya keris berasal dari India atau negara lain masih belum bisa dipastikan. Tidak ada juga bukti kaitan langsung sejarah senjata tradisional ini dengan kedua agama tadi. Memang secara prototipe, keris sudah ditemukan di beberapa candi Nusantara, yang mana pada candi di India atau negara lain, bentuk serupa keris tidak pernah ada. Di Indonesia, relief keris dapat ditemukan di Candi Borobudur pada abad ke-8, Candi Prambanan pada abad ke-9, atau patung lelaki Jawa dengan keris di pemandian Candi Leta pada abad ke-15. Secara umum, bentuk desain juga agak berbeda dengan desain keris saat ini. Sementara, bentuk keris yang dikenal saat ini setidaknya sudah muncul sejak abad ke-10. Diperkirakan menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Beberapa daerah tersebarnya keris seperti di Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, sebagian Sulawesi hingga Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan lain-lain. Keris di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan maupun istilahnya. Pengaruh dan fungsi keris pada masyarakat. Sejak dahulu, keris digunakan sebagai senjata, alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Alat ini juga dapat menghindarkan sorangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Sebagian orang juga percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus. Terlepas dari sisi magis, ada beberapa fungsi lain keris bagi masyarakat. Pertama, keris pada masa lampau digunakan sebagai senjata tradisional. Di zaman kerajaan, setiap prajurit membawa keris yang diselipkan di pinggang sebagai senjata pokok dalam berperang. Keris bisa ditemukan di kisah Ken Arok, Amangkurat II, dan lain-lain. Keris juga sering digunakan oleh pahlawan seperti Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Kedua, sebagai benda pusaka warisan nenek moyang. Alasan ini membuat keris dibuat dan disimpan dengan sangat hati-hati. Keris juga banyak disimpan di museum atau keraton seperti di Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Simbol atau lambang ini berupa lukisan, perkataan, rencana, dan lainnya yang mengandung arti tertentu. Simbol keris diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan, lambang status, identitas, serta falsafah masyarakat Jawa. Lalu keris juga menjadi alat perlengkapan berbagai aktivitas, misalnya perlengkapan pertunjukan wayang, perlengkapan upacara bersih desa, perlengkapan pakaian adat, dan sebagainya. Terakhir, fungsi keris
sebagai benda seni. Jika diperhatikan, keris dengan warangkanya adalah kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Berbagai fungsi tadi tentu memengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu. Di sisi lain, keris yang berasal dari Jawa menjadi simbol pelestarian budaya Nusantara yang harus dimiliki setiap individu. Berikut adalah proses pembuatan keris. Proses pembuatan keris pusaka, sebagai sebuah senjata pusaka, tentunya proses pembuatan keris tidak sama dengan senjata tajam lainnya. Karena itu, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai membuat sebilah keris. Mulai dari ritual sebagai budaya spiritual sebelum memulai persiapan bahan hingga menjadi keris beserta sandangan lengkapnya. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah keris? Mengenai lama pembuatan keris sangat bergantung pada jenis keris yang diinginkan. Sebab beda jenis, beda pula bahan yang dicampur. Bergantung energi atau ion-ion logam, di mana masing-masing logam memiliki kekuatan berbeda ketika dilebur dan ditempa. Namun, sebagai gambaran, untuk membuat keris bagus menjadi pusaka, lama pembuatan bisa mencapai 3 bulan hingga 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun lebih. Sedangkan keris dengan kualitas biasa, proses pembuatan mencapai 2 minggu sampai 1 bulan. Seorang pembuat keris bisa saja mengkhususkan diri pada pembuatan keris pusaka. Akan tetapi, ia tak menolak bila ada yang meminta dibuatkan keris sekadar untuk cenderamata atau souvenir. Untuk keris jenis souvenir itu, ia bahkan mampu membuat 5-10 keris setiap minggunya, tergantung jenis kerisnya juga. Mengapa pembuatan keris pusaka memakan waktu lebih lama? Ini dikarenakan proses pembuatan keris sendiri cukup memakan waktu, dari tirakat, doa, proses pelipatan besi sampai finishingnya, sehingga keris yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai yang tinggi baik dari segi seni sampai spiritualnya. Sebelum empu membuat keris, terlebih dahulu melakukan tirakat. Tirakat ini melakukan puasa 3 hari dengan sahur dan buka hanya muti atau makan nasi putih dan air putih saja. Setelah itu baru melakukan doa dengan ubeo rampe, yaitu perlengkapan ritual khusus, adanya bunga, wewangian, sesaji sampai tumpengan, disertai doa si empu dengan memanjatkan permohonan pada Sang Pencipta agar keris yang dibuat memiliki manfaat untuk pemesannya. Setelah selesai baru proses penempaan keris, di mana bahan logam dijadikan satu dan dipanaskan dalam suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, karena besi yang bercampur meteor ini harus ditempa, dipanjangkan dan dilipat terus-menerus. Proses ini dinamakan satonan besi. Kemudian membuat kodokan keris, yaitu mulai membentuk keris dan dilanjutkan dengan detail keris. Setelah keris mempunyai bentuk, untuk finishingnya terus dilakukan penggerindaan, yaitu proses mendetailkan sisi pinggir keris agar memiliki nilai seni tinggi, bahkan sampai disangkling. Setelah itu pewarangan, yaitu dicelupkan ke dalam air warang racikan yang mengandung arsenikum selama 10-15 menit untuk mengeluarkan pamor dari keris. Setelah selesai keris dibersihkan dan diberi minyak keris yang berasal dari campuran minyak singer dan minyak wangi, bisa beraroma cendana, melati, mawar, dan sebagainya. Fungsi peminyakan ini sendiri untuk menghindarkan dari korosi dan karat agar pamor tetap tampak indah. Namun jika mau lebih awet tentu disarankan dengan warangan alami tradisi keraton. Dalam pembuatan keris kamardikan, harga untuk keris yang bagus bisa seharga puluhan juta per kerisnya. Untuk karya keris yang masterpiece. Namun untuk keris rata-rata biasa seharga jutaan rupiah, itu tergantung kemampuan dari pemesan sendiri. Istilahnya ada harga ada rupa, jadi jangan remehkan keris kamardikan jika garap alus yang berkelas. Orang meremehkan keris kamardikan sebab terbiasa berpedoman membeli keris souvenir atau kodian, itu sebenarnya pandangan yang salah. Semoga hal ini bermanfaat dan menambah wawasan dalam memberikan edukasi tentang dunia keris bersama Omah Keris Salatiga. Salam budaya Tosan Aji. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.